Do you wanna know? Well, thinking about you. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, alhamdulillah. Nah, seperti biasa, tolong ketua kelas dipimpin doanya. Nah, alhamdulillah, semoga dengan mengucapkan doa tadi pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, Ibu ngambil absennya dulu ya. Ya, Bu. Nah, Ananda Ibu semuanya, siapa yang tahu apa materi pembahasan kita pada hari ini? Ketimpangan sosial, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, pembahasan kita hari ini adalah mengenai ketimpangan sosial. Nah, sebelum kita masuk mengenai dan membahas mengenai apa sih itu ketimpangan sosial, Ibu mau Ananda semuanya memperhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Baik, Bu. Nah, Ananda semuanya, siapa yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar yang telah Ibu tampilkan tadi? Gambar timbangan, Bu. Ya, gambar timbangan benar. Bagaimana keadaan timbangan tersebut? Tidak sama berat, Bu. Ya, tidak sama berat ya. Jadi, gambar timbangan tersebut tidak sama berat atau berat sebelah. Nah, jadi jika kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita hari ini dengan gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, apa yang dimaksud dengan ketimpangan sosial itu? Ketidakadilan dalam masyarakat, Bu. Ya, bagus sekali Putri. Jadi, ketimpangan sosial itu adalah suatu ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat dilihat dari status sosial masyarakat tersebut. Nah, hari ini Ibu akan membagi Ananda semuanya ke dalam beberapa kelompok. Nah, nanti setiap kelompok akan membahas mengenai ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan sosial dan apa faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial tersebut. Nah, jadi Ibu sudah membagi Ananda semuanya ke dalam 4 kelompok. Jadi setiap kelompok tolong dibahas mengenai apa itu ketimpangan sosial dan apa faktor yang menyebabkan ketimpangan sosial tersebut. Baik, Bu. Ya, sudah selesai ya diskusinya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Jadi Ananda semuanya hari ini kita akan belajar sambil bermain. Baik, Bu. Nah, metode pembelajaran kita pada hari ini adalah metode talking stick. Nah, caranya adalah di sini Ibu punya 2 pena. Pena warna merah dan pena warna hitam. Jadi nanti Ibu akan memberikan 1 pena kepada kelompok yang satu dan 1 pena lainnya ke kelompok yang lain. Jadi siapa yang mendapatkan pena merah, maka mereka akan bertanya. Dan yang mendapatkan pena hitam, mereka akan menjawab pertanyaan dari kelompok yang mengajukan pertanyaan. Mengerti? Mengerti, Bu. Ya, bagus. Nah, baiklah, sekarang pena merah sudah ada di kelompok 4 dan pena hitam sudah dipegang oleh kelompok 1. Nah, silakan kepada kelompok yang memegang pena merah untuk mengajukan pertanyaannya kepada kelompok yang memegang pena hitam. Silakan kepada kelompok 4 mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengajukan kepada kelompok 1. Jelaskan apa hubungan ketimpangan sosial dengan pendidikan. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang cukup bagus dari kelompok 4. Silakan kepada kelompok 1 menjawab pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 4. Hubungan antara pendidikan dengan ketimpangan sosial pada saat ini dapat kita lihat pada ketidakmeratanya pendidikan antara desa dengan kota, di mana kita dapat melihatnya seperti di desa itu fasilitas sekolah atau dunia pendidikan itu sangat terbatas dan tidak memadai, sedangkan di perkotaan fasilitas dan tenaga pekerja atau tenaga pendidiknya sudah sangat bagus dan sangat memadai. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1. Nah, jadi bagaimana kelompok 4? Baik, Bu, sudah paham, Bu. Iya, bagus. Jadi, hubungan pendidikan dengan ketimpangan sosial benar sekali yang sudah dijawab oleh kelompok 1 tadi. Seperti ketimpangan di bidang fasilitas pendidikan. Seperti kita lihat di daerah desa itu masih banyak fasilitas-fasilitas pendidikan yang belum memadai. Sementara di kota itu sudah sangat lengkap sekali ya.
dan bisa dibilang itu sudah memadai, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya ketimpangan sosial di dunia pendidikan. Nah, baiklah, tadi kelompok 1 dan kelompok 4 sudah mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan juga menjawab pertanyaan. Nah, sekarang kepada kelompok 1 dan kelompok 4 boleh memberikan penanya kepada kelompok lain, terserah kepada kelompok mana saja. Baik, Bu. Ya, silahkan diberi. Ya, baiklah, sekarang giliran kelompok 2 yang bertanya dan kelompok 3 yang memberikan jawaban. Ya, silahkan kelompok 2 mengajukan pertanyaannya. Baik, Bu. Baiklah, kami kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan kenapa persebaran penduduk dapat mempengaruhi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Terima kasih. Ya, bagus. Pertanyaan dari kelompok 2, kenapa persebaran penduduk dapat memicu timbulnya ketimpangan sosial? Nah, silahkan kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kita dapat melihat contohnya dari negara kita sendiri, yaitu di Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau yang sangat padat penduduknya dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia ini. Dengan adanya persebaran penduduk yang tidak merata, hal ini akan menimbulkan pembangunan yang hanya terpusat pada suatu daerah tersebut. Hal inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial dalam suatu masyarakat. Terima Ya, kasih. bagus sekali ya jawaban dari kelompok 3. Nah, bagaimana kelompok 2? Paham, Bu? Ya, atau ada kelompok lain yang ingin menambahkan jawaban? Ya, benar sekali jawaban dari kelompok 3. Kenapa persebaran penduduk dapat menyebabkan ketimpangan sosial? Ya, karena di Indonesia ini seperti kita lihat itu penduduknya lebih banyak di Pulau Jawa daripada pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi atau Papua. Nah, hal ini menyebabkan pembangunan hanya terfokus di daerah Jawa saja, sehingga hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Nah, jadi itulah tadi pembahasan kita hari ini mengenai ketimpangan sosial. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa ketimpangan sosial itu merupakan suatu ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat yang dapat dilihat dari status atau kedudukan sosial masyarakat. Nah, ada banyak sekali faktor yang dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat ini, seperti kondisi penduduk, kemudian kondisi pendidikan, kondisi ekonomi, dan kondisi kesehatan dari masyarakat. Nah, Anda semuanya ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan kita pada hari ini? Nah, jika tidak ada, Ibu rasa sudah cukup ya materi kita pada hari ini. Nah, jadi untuk minggu depan tolong dibaca materi pembelajaran kita ya untuk minggu selanjutnya. Baik, Bu. Baiklah, itulah hasil pembahasan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.